Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwana Zua dengan NIM 220104083, mata kuliah Filsafat Hukum dan dosen pengampu Ibu Novi Herianti. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama, hakikat kekuasaan ulil amri dalam perspektif Islam. Yang kedua, kedaulatan produk hukum ulil amri dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, hakikat kepatuhan rakyat terhadap produk hukum ulil amri. Hakikat kekuasaan ulil amri dalam perspektif Islam. Menurut Ibnu Isya, ulil amri itu para sahabat Nabi, bisa dikatakan juga sebagai umarah, yakni para penguasa yang ahli dalam bidang agama. Secara umum, ulil amri adalah seorang yang mempunyai perintah atau sebagai pemerintah. Menurut Fakhruddin, ulil amri adalah seorang pemimpin yang diberikan tugas untuk mengurus segala urusan, seperti pemerintahan, keamanan, perjuangan, dan pembangunan di negara yang bersifat umum. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika pemimpin yang adil dan bijaksana memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal yang ma'ruf atau yang wajar yang sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka kita sebagai rakyatnya diwajibkan untuk mentaatinya. Hal ini telah tersirat dalam Asbabun Nuzul bahwa para sahabat juga selalu taat terhadap pemimpin secara totalitas. Akan tetapi mereka mengetahui bahwa taat kepada pemimpin tidaklah mutlak, sedangkan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Dalam hal ini, bagaimana pembentukan ulil amri tersebut, apakah dipilih atau ditunjuk, terserah atas kebijakan manusia. Asalkan tunaikanlah amanat kepada ahlinya, dan sepanjang ia menjadi pemimpin, ia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad. Kedaulatan produk hukum ulil amri pada perspektif Islam. Produk hukum ulil amri di sini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yang berkedaulatan tinggi dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Kita ambil contoh pada masa kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy yang dimuat dalam sebuah piagam Madinah yang menjelaskan tentang kebebasan hak beragama. Tujuan Rasulullah membuat piagam Madinah adalah untuk menjaga stabilitas hubungan persahabatan, kekeluargaan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy atau orang yang masih menganut agama nenek moyang. Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau ulil amri kita. Hakikat kepatuhan rakyat terhadap produk hukum ulil amri. Begitu pula kita sebagai rakyat sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk patuh terhadap produk hukum ulil amri. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 159 tentang kewajiban patuh terhadap ulil amri serta produk hukum yang dibuatnya. Hal pertama yang wajib ditaati adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manusia diperintahkan taat kepada Rasul, sebab taat kepada Rasul merupakan lanjutan dari taat kepada Allah. Lalu diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Karena syarat menjadi seorang ulil amri adalah yang pertama, mereka haruslah orang muslim yang merdeka dan bertanggung jawab. Mereka tidak boleh dari kalangan orang-orang zalim. Mereka tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu. Mereka haruslah orang yang berilmu, dan mereka itu haruslah orang-orang yang amanat dan adil, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, produk hukum yang dibuat oleh ulul amri haruslah dijunjung tinggi dalam masyarakat, karena hanya orang-orang terpilih yang dapat menjadi seorang ulul amri yang dibekali ilmu, adil dan bijaksana. Sudah jelaslah produk hukum yang dibuatnya untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Maka dari itu, produk hukum ulul amri harus ditaati. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.